Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI KRS Kupang yang saya kasih dan saudara-saudara sekalian, setiap orang percaya dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian. Masih di dalam sebuah tema besar. Sepanjang 3 minggu sebelumnya saya berbicara tentang kehidupan doa. Saya sebagai gembala sangat berharap agar saudara sekalian setelah mendengar 3 khotbah sebelumnya dan hari ini akan dilengkapi dengan khotbah keempat sepanjang bulan ini, saudara akan mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki dalam hati saudara tentang pentingnya membangun kehidupan doa di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang baru untuk melengkapi 3 tema sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya telah berbicara tentang waktu sembahyang. Kita belajar dari Petrus dan Yohanes ketika mereka jam 3 petang datang ke bait Allah dan mereka melakukan mujizat di mana ada orang yang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada minggu yang kedua saya telah berbicara tentang upah. Kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal pertama di mana Hana mendapatkan upah dalam pergumulannya dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia jawaban atas pergumulannya. Dia dapat melahirkan seorang anak yang kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu sangat luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita telah belajar juga tentang nantikanlah Tuhan. Dari seorang perempuan yang berbuat zina yang hendak dirajam dengan batu, kita juga melihat bahwa ketika seseorang menantikan Tuhan, Tuhan akan datang dan memberikan jalan keluar kepada dia. Melengkapi ketiga khotbah sebelumnya, maka hari ini saya akan berbicara, kalau saudara suka dengan judul khotbah, hari ini judul khotbahnya adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. 1 ayat saja dan kita akan berangkat kepada ayat-ayat yang lain. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, orang yang berdoa, dia tidak akan tinggal diam dan tinggal tenang. Tuhan suka bergerak dengan orang yang sedang bergerak. Dan orang yang berdoa, dia akan bergerak dan melihat penyertaan Tuhan untuk menjawab apa yang dia doakan. Saudara sekalian, melihat kepada tema khotbah ini tentang ini aku, utuslah aku. Maka ada satu kata yang sangat penting yang ingin saya dahului di awal khotbah ini, yaitu kata utusan. Saudara-saudara, orang utusan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Seseorang tidak dapat diutus oleh seorang pengutus jika pengutus tidak mempercayai dia sebagai orang utusan. Hal pertama yang harus saudara pahami tentang kriteria orang utusan adalah dia adalah orang yang dapat dipercaya. Hal yang kedua, orang utusan dia telah memiliki berproses yang panjang dalam relasinya dengan pribadi sang pengutus. Tidak mungkin pengutus itu secara gegabah atau tiba-tiba saja menentukan seseorang menjadi orang utusannya kalau dia tidak mengalami sebuah proses panjang di mana seorang pengutus dapat mempercayai dia dan memiliki relasi yang intim dengan orang utusannya. Saudara-saudara sekalian, utusan ini sama penting dengan pengutus. Saya ulangi sekali lagi. Orang utusan itu sama penting dengan pengutusnya. Saudara lihat kalau saudara nonton film-film peperangan pada zaman-zaman kerajaan kuno, saudara akan temukan bahwa sebelum 2 raja berperang, maka 2 raja ini masing-masing akan mengirimkan orang utusannya. Apa yang mereka bicarakan? Tentang kriteria berperang, tentang aturan berperang. Apakah kita masih bisa rujuk atau apakah kita terpaksa harus berperang? Kalau kita harus berperang, siapa yang harus kita perangi? Mana yang tidak boleh kita bunuh? Batas mana yang harus kita tetapkan untuk kita sepakati bersama dalam peperangan ini? Ada hukum perang. Siapa yang memainkan peran penting itu? Orang utusan raja yang dikirim sebelum peperangan dimulai. Lihat ini saudaraku, orang utusan adalah pribadi yang sangat penting di mata pengutusnya. Saudara-saudara, para nabi seringkali berbicara atas nama Tuhan. Suatu ketika Tuhan datang dan berbicara kepada umatnya melalui seorang nabi. Bahkan ketika Tuhan ingin berbicara kepada seorang raja juga melalui seorang nabi. Maka seringkali saudara akan menemukan dalam perjanjian lama, seorang nabi akan berbicara begini, demikianlah firman Tuhan. Atau dia akan mengawali kalimatnya begini, berfirmanlah Tuhan. Lihat, mulut manusia yang berbicara, tetapi kontennya adalah apa yang Tuhan sampaikan kepada raja atau kepada umatnya.
Berarti seorang utusan memiliki sebuah peranan yang sangat penting di mata pengutusnya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di perjanjian baru, saudara akan temukan sebelum Paulus menjadi orang percaya, dia dinamakan atau dikenal dengan nama sebagai Saulus. Dia datang dengan kuasa penuh daripada imam-imam kepala. Dia pergi ke Damsyik dengan tujuan untuk mengejar orang-orang percaya, baik perempuan maupun laki-laki, untuk dia aniaya. Dia datang dengan kuasa penuh. Dia adalah orang utusan yang dapat dipercaya oleh para imam-imam kepala untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang percaya ketika itu. Nah, saudara lihat bahwa orang utusan itu memegang peranan yang sangat strategis di mata pengutusnya. Namun dalam konteks sebagai kebenaran, saudara-saudaraku, kita akan memulai khotbah ini dengan dua pertanyaan. Bagaimanakah seorang utusan memiliki legitimasi di hadapan orang-orang lain? Dan yang kedua pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat diutus? Mari kita periksa yang pertama dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan terkait siapakah yang dapat diutus. Hal yang pertama yaitu orang yang dapat diutus adalah orang yang memiliki identitas dari pribadi pengutusnya. Saudara perhatikan bahwa Alkitab mengatakan dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, pengutusnya adalah Allah yang kudus. Dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dengan kata lain, identitas daripada pengutus Yesaya adalah Allah yang kudus. Identitasnya. Berarti Allah yang kudus ini pasti memiliki relasi dengan orang utusannya yang kudus juga. Orang kudus, Allah yang kudus tidak mungkin akan mengutus orang yang tidak kudus. Dengan kata lain, saudaraku, Allah harus memiliki identitas di dalam diri orang yang diutusnya. Yesaya mengenal pribadi Allah yang kudus. Nanti di bagian yang kedua saudara akan temukan Yesaya merasa tidak layak untuk menjadi orang utusan Allah. Pengutus Yesaya adalah Allah yang kudus, dan penerima mandat adalah orang yang seharusnya menjaga kekudusan. Saudaraku, ketika saya memotivasi saudara untuk memiliki kehidupan doa, sepanjang bulan ini saya berdoa di hadapan Tuhan. Taruhlah hati seorang yang berdoa di hati setiap jemaat GBI Kairos Kupang, atau setiap saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini. Hati saya rindu agar saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada khotbah-khotbah sebelumnya saya mengatakan pada saudara untuk saudara memiliki waktu fokus berdua dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa secara komunal atau bersama-sama, tetapi saudara juga punya jam-jam doa pribadi dengan Tuhan. Karena ketika saudara memiliki jam doa pribadi, saudara akan menemukan pribadi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan mengerti apa yang Roh Kudus akan mau lakukan lewat hidup saudara. Lihat perempuan yang berbuat zina itu. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat datang mengantar dia di depan Yesus untuk mencari kesalahannya, untuk merajam dia dengan batu. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan itu. Tapi semuanya menyadari mereka orang berdosa. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Yesus dan wanita ini. Yang saya suka adalah tinggal Yesus dan wanita ini berdua. Dan mereka memiliki waktu berdua. Dengan kata lain, wanita ini memiliki waktu berdua untuk bersama dengan Yesus dalam konteks dia sedang membangun suatu hubungan dengan Yesus. Dia tahu hatinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa hatinya tidak menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia punya kesempatan berdua dengan Yesus. Di situ dia mengakui bahwa dia adalah pribadi yang tidak layak. Dia layak mati, tapi Yesus memberikan kepadanya kasih karunia. Sudahkah saudara memiliki waktu berdua dengan Tuhan? Duduk di kakinya. Kemudian Tuhan akan berkata kepada wanita itu, seperti dia juga berkata pada saudara dan saya. Jika mereka tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi ada satu syarat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, Yesus mau kita hidup di dalam kekudusan. Yesus tidak berkata pergi, dasar orang berdosa. Tidak, tapi dia berkata begini, pergilah. Aku tidak menghukum engkau, kasih karunia berlaku. Tapi dia juga berkata, jangan lagi berbuat dosa. Dia memberikan kepada saudara kesempatan untuk mengambil keputusan hidup sebagai orang kudus dan orang yang dibaharui dalam namanya. Puji Tuhan.
Saudara-saudara penerima mandat Yesaya, dia mengerti hal ini. Dia tahu bahwa dia sebelumnya adalah orang yang najis bibir. Saudara akan temukan pada ayat-ayat berikutnya. Tetapi saya ingin saudara melihat sebentar dalam kitab Mazmur 96 ayat yang ke-9. Bunyinya seperti ini. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kita pun harus datang kepadanya dengan ini, berhiaskan kekudusan. Saudara tidak bisa bertemu Allah yang kudus kalau saudara tidak berhiaskan kekudusan. Makanya kenapa banyak orang tidak bisa berlama-lama berdua dengan Tuhan. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak layak. Betul ketika saudara menyadari tidak layak. Tetapi saudara tidak boleh berhenti sampai pada penghakiman bahwa saudara tidak layak. Saudara mendapatkan kesempatan untuk dibaharui oleh Tuhan. Dengan cara apa? Mulai mengambil keputusan untuk hidup kudus. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Yesaya 6 ayat 3 menjelaskan hal ini dengan seksama. Mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kita tahu bahwa seorang imam hanya bisa masuk kepada ruang Maha Kudus atau Holy of Holies 1 tahun sekali dalam rangka melakukan pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Dia akan memotong korban, lalu darah korban itu dibawa dan dipercikkan di atas tabut perjanjian sebagai lambang bahwa ada pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa di sorga. Hanya 1 tahun sekali. Itu pun juga imam ini harus memenuhi kualifikasi tertentu. Dia harus imam yang kudus. Dalam beberapa referensi dikatakan bahwa imam-imam itu harus diikat dengan tali atau dengan rantai di pinggangnya. Dan dia harus masuk ke ruang Maha Kudus. Dia harus masuk ke sana berhiaskan kekudusan. Kenapa harus diikat? Supaya kalau dia tidak kudus atau tidak memenuhi kualifikasi dan sesuatu terjadi kepada dia, kemudian dia jatuh di dalamnya, tidak boleh ada orang yang masuk ke sana. Orang-orang hanya boleh menarik dia keluar dari sana. Kenapa? Karena ruangan itu adalah ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Begitu tingginya kriteria pada perjanjian lama untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saat ini di dalam perjanjian baru? Saudara bisa temukan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Begitu tingginya persyaratan untuk saudara bisa datang di dalam peribadahan perjanjian lama. Tetapi pada perjanjian baru, ketika Yesus datang mati bagi kita, kita dikatakan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tidak perlu lagi ada perantara dengan imam untuk datang mengadakan pendamaian di ruang Maha Kudus. Tetapi saudara bisa sewaktu-waktu datang berjumpa dengan Dia. Tetapi syaratnya cuma satu, saudara harus datang berhiaskan kekudusan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Dia. Yesaya 6 ayat ketiga mengatakan seperti itu. Tuhan berfirman kepada Musa di dalam kitab Imamat, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakanlah kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Di dalam ayat yang ke-17 dari Imamat pasal yang ke-21 dikatakan begini, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu yang turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya dan tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, bayangkan kurap saja tidak boleh, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Bayangkan, begitu beratnya kriteria. Kalau kriteria itu ditetapkan saat ini, siapakah orang yang layak datang berjumpa dengan Tuhan?
Tetapi puji Tuhan, hari ini saudaraku, ketika saudara mengenal bahwa saudara imamat yang kudus, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, saudara bisa datang kepada Dia, berdua dengan Dia, bertemu muka dengan Dia. Sudah tidak ada lagi penghalang, tidak dibutuhkan lagi perantara imam untuk datang mencurahkan korban sembelihan saudara untuk memperdamaikan saudara dengan Tuhan. Saudara bisa datang kapan saja, di mana saja, waktunya bisa kapan saja saudara berjumpa dengan Dia. Asal satu syarat, karena Allah kita kudus, kita harus datang kepadanya berhiaskan kekudusan. Nah, dalam hal ini Yesaya menyadari sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, dia sedang diutus oleh Allah yang kudus. Oleh karena itu seorang yang diutus oleh Tuhan juga haruslah seorang yang hidup dalam kekudusan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara tidak bisa diutus datang ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi karena sekedar hobi atau rindu melayani Tuhan. Atau saudara merasa punya talenta berkhotbah, atau saudara merasa punya talenta bermusik, atau saudara punya talenta, punya suara yang baik untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Itu semua hanya bisa dilihat oleh manusia, hanya bisa dinikmati oleh manusia. Suaramu yang bagus bisa dinikmati oleh manusia, permainan musikmu yang bagus bisa dinikmati oleh manusia, khotbahmu yang teratur dan rapi bisa dinikmati oleh manusia. Tetapi yang Tuhan bisa nikmati dari saudara bukanlah hanya sekedar talentamu, tapi Tuhan bisa menikmati kekudusan yang kau persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang yang siap diutus oleh Tuhan adalah dia membangun kekudusan dalam hidup. Sikap dia di hadapan 1000 orang sama dengan sikap dia ketika dia sendirian di dalam kamarnya. Integritasnya terbangun, integritasnya terjaga. Dia orang yang dapat dipercaya di hadapan 1000 orang, dan ketika dia sendiri dia adalah pribadi yang sama. Dia tidak merubah standar hidupnya ketika di mata banyak orang, tetapi dia juga memiliki pribadi yang intens dengan Tuhan di dalam kekudusannya sekalipun dia seorang diri. Di hadapan banyak orang dia tidak mencuri, ketika dia sendirian pun dia tidak akan mencuri. Di hadapan banyak orang dia tidak berzina, ketika dia sendirian pun dia tidak akan berzina. Di hadapan banyak orang dia berlaku baik, ketika dia sendirian pun dia tetap berlaku baik. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah orang utusan Allah. Allah yang kudus harus mengutus orang yang hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudara, suatu ketika saya punya pengalaman. Ayah saya meminta, papa saya meminta saya untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah kami. Sertifikat tanah kami yang ukuran sedemikian dipecah menjadi ukuran sekian dengan beberapa bagian. Lalu saya datang kepada pemerintah yang membidangi bagian ini. Saya datang ke sana kepada pemerintah yang membidangi bagian ini. Kemudian mereka bertanya, Anda siapa? Saya berkata, saya adalah anak kandungnya. Berapa bersaudara? Saya adalah anak tunggal daripada orang tua saya. Oke, apakah Anda punya surat materai yang ditandatangani oleh ayah Anda? Saya bilang ada. Saya punya surat kuasa. Ketika saya tunjukkan surat kuasa, dilengkapi dengan identitas saya, mereka yakin bahwa saya adalah orang utusan yang tepat, yang dapat mewakili ayah saya untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah tersebut. Lihat ini, marga kami sama. Mereka cek marga ayah saya, marganya Koro. Mereka cek marga saya, marganya Koro. Ada identitas Koro yang menjadi relasi antara pengutusnya ayah saya dan saya orang utusannya yang diutus dia untuk mengurus pemecahan sertifikat itu. Tetapi di dalam Tuhan kita punya marga yang sama, yaitu marga kita adalah marga kudus. Ketika engkau menyandang hidup sebagai orang kudus, Tuhan akan mengutus engkau untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Bukan hanya ke Yerusalem, tetapi juga ke Yudea, tetapi juga ke Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika saudara memiliki relasi kekudusan, saudara akan menjadi orang utusan Tuhan yang sangat penting di muka bumi ini. Ingat saudaraku, Tuhan senang dengan talenta saudara. Tuhan senang dengan jabatan saudara. Tuhan menghargai jari lelah saudara untuk mengumpulkan harta benda saudara. Tetapi Tuhan tahu dia bisa menikmati saudara bukan karena talentamu saja, bukan karena kekayaanmu saja, bukan karena apa yang kau bisa banggakan dalam hidupmu saja. Tapi yang Tuhan paling bisa nikmati dari saudara adalah ini dia, kekudusan yang saudara bangun dalam hidup saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang kudusnya untuk dia utus, pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya marga dalam tanda kutip yang sama dengan dia. Ketika Yesaya berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadanya. Di dalam Yesaya 6 ayat 3 tadi dicatat. Maka Yesaya menyadari, yang bisa melayani Tuhan seperti ini hanyalah orang yang kudus saja. Milikilah identitas utama kita sebagai orang yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus dalam kekudusan sebagai identitas utama kita. Yang menjelaskan hubungan relasi kita dengan Allah yang kudus itu. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengar baik-baik. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara sekalian, bagaimana seseorang utusan memiliki legitimasi di hadapan orang lain? Hal yang pertama adalah saudara-saudara, bangunlah kekudusan di dalam hidup saudara. Memiliki identitas dari pribadi yang mengutus. Pribadi yang mengutus saudara adalah pribadi yang kudus. Maka saudara juga harus membangun identitas sebagai orang utusan yang hidup di dalam kekudusan. Hal yang kedua, menjawab pertanyaan khotbah ini, siapakah yang dapat diutus? Hal yang kedua adalah ayat yang kelima dari Yesaya pasal 6 saya baca bagi saudara. Lalu kataku, artinya kata Yesaya, celakalah aku binasa. Yesaya menyadari keadaannya bahwa dia tidak memenuhi kualifikasi ini. Allah yang kudus itu sedang memanggil dia untuk mengutus dia, tapi Yesaya menyadari. Saudara-saudara, bagus saudara menyadari keadaan saudara. Tetapi saya bersyukur hidup Yesaya menunjukkan sebuah teladan. Walaupun dia menyadari, tapi dia tidak tenggelam di dalam keberadaannya sebagai orang yang dia anggap tidak layak. Sebab Allah lah yang melayakannya. Baca seterusnya. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seseorang yang najis bibir, kata Yesaya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya menyadari bahwa bukan hanya dia saja yang najis bibir, tetapi tempat atau bangsa di mana dia tinggal juga adalah bangsa yang najis bibir, yang tidak terbiasa hidup dalam kekudusan. Yesaya menyadari ini. Padahal dia berkata, mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam, yang dikatakan di ayat 3 tadi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kados, kados, kados. Saudara-saudara, kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Makanya 1 Petrus tadi berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya bersuka cita saudara rajin mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat GBI Kairos Kupang adalah jemaat yang taat beribadah. Suka memberi persembahan. Punya telinga yang peka untuk menolong saudara-saudaramu yang susah. Semua itu perbuatan baik. Tetapi untuk bisa menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, tidak cukup dengan menjadi orang baik saja. Tidak cukup dengan rajin beribadah saja. Tidak cukup dengan mempersembahkan talentamu saja. Tetapi Tuhan mau yang dapat dinikmati oleh Tuhan adalah ketika saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Manusia saja yang bisa menikmati talenta kita. Manusia bisa menikmati uang kita. Manusia bisa menikmati jabatan kita. Manusia bisa menikmati ketika saudara bisa memainkan musik dan lain sebagainya. Begitu banyak peragaan-peragaan pelayanan dalam gereja. Tetapi Tuhan bisa menikmati kekudusan dalam hidup saudara. Yesaya menyadari hal ini. Celakalah aku, kata Yesaya. Hal yang kedua, siapakah orang yang dapat diutus berdasarkan Yesaya 6 ayat yang kelima adalah orang-orang yang menyadari keterbatasan dan tidak layakannya di hadapan Tuhan. Ketika saudara menyadari keterbatasan saudara, itu adalah potensi yang baik untuk saudara berbenah diri menjadi orang yang layak memenuhi kualifikasi orang yang dapat diutus oleh Tuhan. Saudara menyadari keterbatasanmu, saudara menyadari ketidaklayakanmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, legitimasi dari orang utusan adalah atas dasar relasinya dengan pengutusnya. Kalau pengutusnya adalah kudus, saudara pun harus berbenah diri. Saudara harus mulai menyadari keterbatasanmu. Berbenahlah hidup saudara. Bukan sekedar rajin beribadah, tapi membangun kekudusan di dalam hidup saudara. Katakan bersama saya harus membangun kekudusan di dalam hidup saya. Amin. Karena Allah kita kudus, kita melayani Allah yang kudus. Saudara bisa menipu manusia
dengan segala macam apa yang bisa saudara peragakan dalam pelayanan gerejawi. Tetapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Manusia bisa menikmati peragaan-peragaan pelayananmu, tetapi Tuhan hanya bisa menikmati hatimu yang diliputi dengan kekudusan. Itu sebabnya saudara tidak bisa berdoa kalau saudara tidak datang dengan kekudusan. Kalau ketika saudara menyadari keterbatasanmu itu baik, tetapi harus lebih dari itu. Bukan sekedar berhenti sampai menyadari keterbatasan. Saudara mulai belajar berusaha keluar dari cara hidupmu yang salah. Yesaya berkata, aku najis bibir. Dan aku juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Itulah realitamu. Tetapi Tuhan mau engkau keluar dari situ. Keluar dari situasimu. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kalau saudara tahu pergaulanmu saat ini, engkau sedang bergaul dengan orang-orang yang justru tidak membawa engkau kepada kekudusan, tapi orang-orang yang menghantar engkau kepada kebinasaan. Beranilah keluar dari komunitas itu. Beranilah keluar dari orang-orang dengan segala macam konsekuensinya. Tinggalkanlah teman-temanmu yang tidak membawa engkau datang kepada kehidupan yang kudus. Hanya sekedar karena mereka bisa membayar engkau, hanya sekedar karena mereka bisa memberi keuntungan duniawi kepadamu, lalu engkau tidak tinggalkan mereka. Mereka nampak orang yang baik, tapi mereka ajak saudara untuk minum mabuk sama-sama. Menikmati ganja atau menikmati sabu-sabu, narkotika dan lain sebagainya. Duduk mabuk dari malam sampai pagi. Saudara punya komunitas, memang mereka bukan orang yang tidak baik. Mereka orang yang baik, mereka orang beradab mungkin, mereka orang yang berpendidikan mungkin. Tetapi kalau saudara tinggal pada komunitas yang nampak baik dan berpendidikan, tetapi kalau mereka tidak menjaga relasi mereka dengan Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, tinggalkan mereka. Ya, saya menyadari hal ini. Aku orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Dia menyadarinya. Tapi saya suka Yesaya. Ketika dia menyadarinya, dia meninggalkannya. Dia tahu dia harus segera berbenah diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, identitas yang tidak dapat direkayasa, yaitu ketika saudara dikenal oleh Tuhan. Manusia bisa saudara rekayasa, tetapi saudara tidak bisa merekayasa Tuhan. Karena Tuhan mengenal orang utusannya dari kekudusan mereka. Jangan sampai hilang identitas. Karena ketika saudara hilang identitas ini, saudara akan hilang relasi dengan Tuhan. Saudara mungkin masih bisa tetap melayani Tuhan, tetapi saudara akan hilang relasi saudara. Sebab Tuhan tidak bisa menikmati saudara. Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-15 berkata, tetapi roh jahat itu menjawab Yesus, aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Peristiwa ini terjadi ketika anak-anak Skewa melihat bahwa Paulus dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Lalu mereka juga mencoba melakukan hal yang sama dilakukan oleh Paulus. Mereka melakukan hal itu adalah 7 anak orang dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Imam Skewa. Mereka juga menyumpahi demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka mengusir setan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi setan-setan ini, roh-roh jahat ini berkata kepada mereka, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Tidak ada identitas dalam hidup 7 anak Skewa itu. Oleh karena itu saudaraku, engkau tidak bisa memperagakan sesuatu dari Tuhan kalau engkau tidak memiliki relasi, yaitu relasi kekudusan. Supaya saudara tidak dipermalukan. Ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul 19 bilang begini. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jangan coba-coba menggunakan nama Yesus kalau saudara tidak memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Jangan coba-coba mengaku orang utusan Yesus kalau saudara tidak pernah tinggal hidup berdua dengan Yesus. Perempuan yang berbuat zina itu pada suatu waktu dia memiliki waktu berdua. Bahkan suatu ketika dia tidak peduli dengan orang lain. Dia datang meminyaki kaki Yesus. Dia membasahi dengan air matanya. Lalu dia lap dengan rambutnya yang panjang. Dia tahu waktu berdua dengan Yesus adalah waktu yang terindah. Sudahkah saudara punya waktu berdua dengan Tuhan? Celakalah aku, kata Yesaya. Aku najis bibir. Bangsa tempat di mana aku hidup pun juga najis bibir. Maka hal yang kedua saudara-saudaraku, bagaimana seorang utusan memiliki legitimasi di hadapan orang-orang yang dia datangi. Hal yang kedua, saudara harus segera menyadari keterbatasanmu. Dan engkau harus mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan saudara. Bangunlah hidup yang kudus, hidup yang berdua dengan Tuhan yang kudus. Haleluya. Hal yang ketiga atau yang terakhir, menjawab pertanyaan khotbah ini. Siapakah yang dapat diutus?
Hal yang ketiga adalah ayat yang ke-7 dari Yesaya pasal 6, saya baca bagi saudara. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, kepada mulut Yesaya, serta berkata ini, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mungkin ketika saudara dengarkan firman Tuhan ini, saudara berkata mungkin seperti Yesaya, aku tidak layak. Bahkan saya yang berkhotbah di hadapan saudara pun juga adalah pribadi yang sangat tidak layak. Tetapi Tuhan telah memberikan layak kepada kita. Tuhan telah melayakkan saudara dan saya. Asal kita menyadari keterbatasan kita pada poin kedua. Dan hal yang ketiga adalah kita merelakan hidup kita dibaharui setiap waktu. Katakan bersama saya, dibaharui setiap waktu. 1, 2, 3. Dibaharui setiap waktu. Relakanlah dirimu untuk dibaharui oleh Tuhan. Tuhan datang kepada Yesaya dan menyentuh mulutnya serta berkata, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu, bibirmu yang najis itu, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Puji Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sulit menjawab doa kita. Tuhan kita Tuhan yang menerima setiap rasa pertobatan. Dia ingin membaharui saudara dan saya setiap waktu. Dan Yesaya menjadi pribadi yang siap diutus oleh Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, sebuah ayat referensi lainnya. Dikatakan begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ketika engkau hidup dalam kekudusan, Allah akan menaruh rohnya yang besar dalam hidup saudara. Roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini, asal engkau tetap tinggal di dalam kekudusan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin mengutus saudara, bukan hanya pergi ke Yerusalem, bukan hanya ke Yudea, bukan ke Samaria, tapi Tuhan ingin mengutus kita sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti bagaimana Yesaya, Tuhan juga ingin mengutus saudara dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang yang layak diutus oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir dari Yesaya pasal 6 berkata begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Yesaya berkata kemudian seperti itu. Siapakah yang akan diutus? Yesaya mendengar suara itu. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya seperti ini. Ini aku, utuslah aku. Maukah saudara menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan? Maukah saudara merelakan dirimu menjadi pribadi yang dibaharui oleh Tuhan? Maukah saudara menjadi pribadi yang menyadari keterbatasan saudara? Dan maukah saudara menjadi pribadi yang punya identitas kudus untuk melayani Allah yang kudus? Untuk menjadi orang utusan Allah yang kudus itu. Tuhan berkata kepada saudara, siapakah yang mau pergi? Siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya menjawabnya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jawaban yang sama bisa saudara dan saya berikan pada masa ini. Pada saat-saat orang lagi dalam kondisi yang terpuruk seperti ini. COVID-19 di mana-mana. Banyak orang yang begitu hopeless, hilang pengharapan. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Ditambah dengan PPKM yang sedang terjadi. Orang dibatasi ruang geraknya. Bahkan beribadah pun juga kita tidak bisa ke gereja. Banyak orang tidak bisa berjualan di pasar. Banyak orang tidak bisa mengais rezeki dari hasil-hasil pekerja-pekerja harian. Mereka juga kehilangan pendapatannya, buru-buru kasar dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang kepada saudara, di dalam Tuhan ada keamanan, di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada perlindungan yang kekal. Asal saudara ingin memberi diri saudara untuk Tuhan utus, memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang sedang dalam keadaan yang terpuruk. Saudaraku, justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, ketika dunia lagi bergumul, ketika dunia dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan ingin mengutus saudara dan saya untuk datang membawa kabar baik, menghibur yang terluka, mengobati orang-orang yang sedang merasa terluka hatinya, membawa kabar baik kepada setiap orang yang dalam keadaan yang tertekan dan depresi. Tetapi roh yang ada dalam saudara adalah roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Saudara bisa datang kepada mereka
mendoakan mereka, dan berbagi apa yang ada pada diri saudara. Jika saudara punya 2 kilogram beras, 1 kilo saudara bisa bagikan kepada orang yang susah, dan 1 kilo bisa saudara nikmati. Jika saudara punya 2 gelas aqua, 1 gelasnya bisa diberikan kepada orang lain yang susah, 1 gelasnya bisa saudara nikmati. Maksudnya begini, kalau saudara punya sesuatu yang lebih, berbagilah dengan orang lain. Inilah waktunya untuk saudara Tuhan utus datang kepada orang-orang yang sedang berteriak minta tolong. Datanglah kepada mereka. Saudara bisa bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan rohani saudara. Tetapi banyak orang sedang tidak melihat Tuhan hari-hari ini. Mereka sedang melihat kami makan apa besok, kami minum apa besok, bagaimana dengan uang sekolah anak-anak kami, bagaimana dengan cicilan motor kami, bagaimana dengan cicilan rumah kami, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia tidak akan menjadi takut. Justru dia akan datang kepada orang-orang seperti itu. Dan dia membawa kabar baik sebagai orang utusan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jaminan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada keamanan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, relakanlah dirimu menjadi orang utusan Tuhan. Saya berdoa, setelah saudara dengar firman Tuhan ini, saudara mulai membangun kehidupan doa saudara dalam hidupmu secara pribadi. Lalu saudara mulai menjadi berkat bagi komunitas di mana saudara berada. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Dari mimbar GBI KRS Kupang saya ucapkan Shalom, damai sejahtera Allah bagimu. Siaplah menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.